Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6104-6107. Area Klan Naga Surgawi. Jessica menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum berkata pelan, "Tuan Muda Chen, kamu jauh lebih berpikiran terbuka daripada yang aku bayangkan." Dev melambaikan tangannya, "Jangan memujiku. Aku tidak tahan dipuji. Jika aku dipuji, aku akan menjadi sombong, dan jika aku sombong, aku akan melakukan hal-hal bodoh." Jessica tak kuasa menahan senyum. Senyum ini tampak lebih tulus dari sebelumnya. "Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Setelah masalah kolam naga terselesaikan, aku pasti akan." "Baiklah, baiklah." Dev menyela perkataannya, "Kamu sudah mengatakan itu. Mari kita bicara tentang kolam naga. Bagaimana situasinya di sana? Keluarga Chenmu telah melakukan eksplorasi selama 3 bulan. Pasti kamu sudah menemukan sesuatu." Senyum Jessica memudar, dan dia berkata dengan serius, "Selama 3 bulan terakhir, keluarga Ceku telah mengirim 17 kelompok orang ke perimeter luar kolam naga, tetapi semuanya telah dihalangi oleh pembatasan klan naga. Kami tidak tahu apa yang ada di balik pembatasan itu." Dia mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari lengan bajunya dan membentangkannya di atas meja. Peta tersebut menunjukkan topografi pegunungan di sebelah utara kota, dengan satu area yang dilingkari merah. Ini adalah pintu masuk ke kolam naga, yang terletak di lembah terpencil. Lembah ini dikelilingi oleh batasan-batasan kuno, dan keluarga Chen membutuhkan waktu 2 bulan untuk menemukan jalan yang aman. Jessica menunjuk lingkaran merah di peta, "Setelah memasuki lembah, kamu akan melihat gerbang batu. Di balik gerbang batu itu adalah tepi luar kolam naga. Di sanalah kita menghadapi pembatasan klan naga." Sambil melihat peta, Dev tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sudah mencoba menerobos masuk?" Jessica menggelengkan kepalanya, "Kami sudah mencobanya. 3 tetua tingkat 9 alam dewa abadi sejati bergabung untuk menyerang penghalang itu, tetapi mereka terluka parah akibat serangan baliknya. Salah satu dari mereka masih dalam masa pemulihan." Dia menatap Dev dengan penuh harap, penghalang itu tidak bereaksi terhadap mereka yang memiliki darah naga, tetapi akan melepaskan kekuatan petir jika seseorang tanpa darah naga mendekat. "Tuan Muda Chen, kamu memiliki darah naga emas, jadi kamu seharusnya dapat melewatinya dengan aman." Dev mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kereta yang ditarik hewan itu melaju ke utara, meninggalkan kota abadi awan dan memasuki rangkaian pegunungan yang membentang luas. 1 jam kemudian, konvoi itu berhenti di depan sebuah lembah. Dev keluar dari kereta dan melihat sebuah lempengan batu besar berdiri di pintu masuk lembah, dengan 4 aksara kuno terukir di atasnya, "Tanah Terlarang Naga." Tulisan tangannya pudar dan usang, menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi selama waktu. Heaven Chen berjalan ke sisi Dev dan berkata dengan suara berat, "Tuan Muda Chen, aku mempercayakan sisanya kepadamu." Dev mengangguk dan mengikuti Jessica lebih jauh ke dalam lembah. 6 tetua mengikuti dari dekat di belakang, sementara 30 penjaga tetap berada di pintu masuk lembah untuk berjaga-jaga. Setelah melewati ngarai yang sempit, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan mereka. Ini adalah ruang terbuka, dengan diameter sekitar 100 kaki, di ujungnya berdiri sebuah gerbang batu yang besar. Gerbang batu itu tingginya sekitar 10 zang 33 meter, dan seluruhnya terbuat dari batu biru besar. Gerbang batu itu diukir dengan relief naga emas bercakar 5 yang tampak hidup, dengan 2 mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tertanam di mata naga, bersinar lembut. Di depan gerbang batu itu terdapat tirai cahaya keemasan pucat, dengan kilat samar yang melintas di atasnya. Jessica berhenti dan menatap Dev, "Tuan Muda Chen, ini adalah batasan klan naga. Kamu..." Sebelum dia selesai berbicara, Dev sudah melangkah menuju layar cahaya. "Tuan Muda Chen," seru Jessica. Tanpa menoleh, Dev langsung melangkah masuk ke dalam tirai cahaya. Sebuah riak muncul di layar cahaya keemasan pucat, tetapi itu tidak memicu serangan apapun. Sosok Dev menghilang di balik layar cahaya. Jessica menatap kosong pemandangan itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dev benar-benar masuk ke dalam. Dev masuk tanpa ragu sedikit pun. Seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang bahaya apapun di balik tirai cahaya itu. Di balik tirai cahaya terbentang dunia lain. Saat Dev melangkah masuk ke kolam naga, aura naga yang mengerikan melesat ke arahnya. Energi naga itu begitu padat sehingga hampir bisa diraba. Seseorang bisa merasakan tekanannya yang luar biasa setiap kali bernapas. Jika seorang pembudidaya biasa memasuki tempat ini, mereka mungkin akan dipaksa berlutut oleh tekanan energi naga. Namun Dev berbeda.
Dia memiliki garis keturunan naga emas, dan energi naga ini tidak hanya tidak menekannya, tetapi malah membuatnya merasa nyaman sepenuhnya, seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang kembali ke rumah. Dev menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Ini adalah ruang bawah tanah yang luas dengan kubah yang sangat tinggi, di mana titik-titik cahaya samar dapat terlihat, menyerupai langit berbintang. Di bawah kakinya terbentang hamparan air yang luas, jernih seperti kristal namun berkilauan dengan rona keemasan yang samar. Apakah ini kolam naga? Dev melangkah maju, kakinya menginjak air seolah-olah berjalan di tanah datar. Di tengah kolam, terdapat 9 pilar batu besar, dengan relief berbentuk naga yang tampak hidup melilit di sekelilingnya. Di puncak setiap pilar batu terdapat bola cahaya yang melayang, di dalamnya berbagai harta karun dapat terlihat samar-samar. Harta karun klan naga. Mata Dev berbinar, dan dia melompat tanpa ragu-ragu. Pilar batu pertama, bermandikan cahaya, adalah pedang panjang yang dilapisi sisik emas, bilahnya samar-samar mengeluarkan suara raungan naga. Gagang pedang tersebut diukir dengan 2 aksara kuno, raungan naga. Dev mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang, dan seketika merasakan gelombang niat pedang yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Pedang ini setidaknya merupakan harta karun setingkat dewa abadi sejati. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedang raungan naga ke dalam cincin penyimpanannya. Pilar batu kedua, yang bermandikan cahaya, memperlihatkan satu set baju zirah emas yang dilapisi sisik, dengan kepala naga ganas di dadanya. Dev mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Baju zirah itu secara otomatis terurai dan menempel pada tubuhnya. Bagus sekali. Pilar batu ketiga adalah gulungan slip giok yang berisi teknik kultivasi klan naga. Pilar batu keempat adalah botol pil esensi naga, dengan pola naga samar yang muncul di pil tersebut. Pilar batu yang kelima. Pilar batu yang keenam. Pilar batu yang ketujuh. Pilar batu yang kedelapan. Pilar batu yang kesembilan. Dev menyapu bersih semua harta karun di 9 pilar batu itu seperti kawanan belalang. Tepat ketika dia hendak mengambil harta karun dari pilar batu ke-9, perubahan tiba-tiba terjadi. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari dasar kolam. Seluruh kolam naga bergetar hebat, dan airnya bergelombang membentuk ombak yang menjulang tinggi. Cahaya pada 9 pilar batu itu padam bersamaan, dan sebagai gantinya, sepasang mata besar perlahan muncul dari dasar kolam. Itu adalah sepasang pupil emas yang tegak, dingin, agung, dan menyimpan tekanan yang tak berujung. Saat mata itu terangkat, sesosok besar muncul dari dasar kolam. Itu adalah naga raksasa, panjangnya lebih dari 100 kaki, seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Kepalanya sebesar gunung, dan setiap hembusan napasnya menimbulkan angin puting beliung yang dahsyat. Naga raksasa itu muncul dari dalam air, memandang Dev dari posisinya yang tinggi. Manusia. Suaranya dalam dan agung, bergema di seluruh ruangan, kamu telah menerobos masuk ke kolam naga dan mencuri harta karun naga yang paling berharga. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Saat ia berbicara, tekanan mengerikan menyapu turun dari langit. Tekanannya begitu kuat sehingga cukup untuk membuat pembudidaya alam dewa abadi sejati tingkat 9 berlutut seketika. Namun Dev tetap diam sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap mata yang berbinar-binar dan tegak seperti pupil emas itu, ekspresinya tenang, mengakui kesalahanku. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Secerca kejutan terpancar di mata naga itu. Bagaimana mungkin manusia ini mampu bertahan di bawah kekuatan naganya? Manusia, kamu sungguh kurang ajar. Naga itu berkata dengan suara berat, tapi tahukah kamu bahwa ini adalah area terlarang klan naga? Siapapun yang tidak memiliki darah naga akan mati. Ia membuka mulutnya yang sangat besar, dan aura naga emas mengembun di dalamnya. Dev tertawa. Hahaha. Mereka yang bukan keturunan darah naga akan mati. Dia menatap naga itu, senyum nakal teruk di bibirnya. Lalu lihatlah aku, apakah aku berdarah naga? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan garis keturunannya melonjak dalam dirinya. Meraung. Sesosok bayangan naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya. Sosok bayangan itu seluruhnya berwarna emas, dengan 5 cakar tajam, tanduk naga yang kasar, dan matanya, ketika membuka dan menutup, memancarkan aura yang agung. Sosok bayangan itu mendongak ke langit dan meraung, jeritan naganya mengguncang angkasa. Kekuatan naga itu langsung runtuh di hadapan sosok bayangan ini. Naga emas. Seekor naga emas bercakar 5. Pupil mata naga itu tiba-tiba menyempit, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia menatap tajam ke arah sosok semu di belakang Dev, tubuhnya yang besar mulai bergetar. Mustahil. Ini mustahil. Ia bergumam, naga emas bercakar 5 adalah raja dari ras naga, dan itu menghilang 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kamu? Dev menarik kembali bayangan ilusi garis keturunannya dan menatapnya dengan tenang, sekarang, apakah kamu masih berpikir aku manusia?
Naga itu terdiam. Setelah keheningan yang panjang, perlahan ia berbicara, nadanya tanpa keagungan sama sekali, hanya menyisakan kekaguman, kamu. Kamu adalah pewaris garis keturunan Kaisar Naga. Dev tidak menjawab, melainkan bertanya, siapakah kamu? Mengapa kamu berada di kolam naga ini? Naga itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, aku Erli Naga, seorang tetua dari klan Naga Surgawi. 10.000 tahun yang lalu, aku diperintahkan untuk menjaga kolam ini, menunggu kedatangan penerus garis keturunan Kaisar Naga. Dev mengangkat alisnya, menunggu penerus garis keturunan Kaisar Naga. Erli Naga mengangguk, tatapan kompleks terpancar di matanya, 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga meramalkan bahwa klan Naga akan menghadapi kehancuran, jadi beliau menyegel harta karun klan Naga yang paling berharga di berbagai alam rahasia dan meninggalkan sebuah ramalan, yaitu ketika naga emas bercakar 5 muncul kembali di dunia, saat itulah klan Naga akan bangkit kembali. Ia menatap Dev dengan penuh harapan, aku tak pernah menyangka bahwa 10.000 tahun kemudian, ramalan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Dev mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Erli Naga melanjutkan, pewaris, kolam naga ini berisi harta dan warisan garis keturunan Naga Surgawi. Sekarang setelah kamu berada di sini, semua hal ini secara alami menjadi milikmu. Ia terdiam sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan, namun, sebelum itu, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Apa itu? Tatapan Erli Naga tertuju ke dasar kolam. Dev mengikuti arah pandangannya dan melihat area hitam aneh di dasar kolam. Tidak ada aura naga di sana, hanya keheningan yang pekat dan suasana yang menakutkan. Apa yang ada di sana? Erli Naga berkata dengan suara berat, itu adalah benda terlarang klan naga, bunga naga iblis. Bunga naga iblis. Erli Naga mengangguk, 10.000 tahun yang lalu, sebuah cabang dari ras naga mengkhianati Kaisar Naga dan bergabung dengan ras iblis. Mereka menggunakan daging dan darah mereka sendiri sebagai katalis untuk menumbuhkan bunga hitam aneh yang disebut bunga naga iblis. Bunga ini memakan energi naga, dan dimanapun ia mekar, energi naga akan hilang, dan ras naga akan binasa. Suaranya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Dahulu, Yang Mulia Kaisar Naga secara pribadi bertindak dan memusnahkan seluruh garis keturunan pengkhianat itu. Tetapi bunga naga iblis tidak dapat dimusnahkan dan hanya dapat disegel jauh di dalam kolam naga ini, untuk dijaga olehku selama beberapa generasi. Dev menatap area hitam itu, alisnya sedikit mengerut. Dia bisa merasakan bahwa memang ada kekuatan aneh di sana, yang sepenuhnya berlawanan dengan energi naga, dipenuhi dengan kerusakan dan pertanda buruk. Apakah benda itu masih ada? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Erli Naga mengangguk, segelnya masih ada, dan bunga naga iblis tidak bisa melepaskan diri. Tetapi setelah 10.000 tahun, segel itu mulai mengendur. Pewaris, kamu mewarisi darah Kaisar Naga. Jika kamu menjadi cukup kuat, kamu harus menghancurkan benda itu sepenuhnya. Jika tidak, jika bunga naga iblis muncul kembali di dunia, bukan hanya ras naga, tetapi seluruh umat manusia akan menghadapi kehancuran. Dev mendengarkan dengan tenang tanpa berkomentar. Dia hanya menatap area hitam itu, tatapan penuh pertimbangan terlintas di matanya. Bunga naga. Benda ini tampak menarik. Melihat keheningan itu, Erli Naga mengira Dev ketakutan dan menghiburnya, penerus, tidak perlu khawatir. Segel pada bunga naga iblis dapat dipertahankan selama 1000 tahun lagi. Dengan bakatmu, kamu pasti akan mampu melangkah ke alam dewa abadi emas dalam 1000 tahun, dan pada saat itu kamu dapat menghancurkannya. Dev tersadar dari lamunannya dan mengangguk, aku mengerti. Dia menatap Erli Naga dan tiba-tiba bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kolam naga berisi harta karun tertinggi dan warisan garis keturunan Naga Surgawi. Di manakah warisan itu? Senyum tersungging di mata naga Erli Naga yang besar, pewaris, 9 harta yang baru saja kamu peroleh hanyalah hidangan pembuka. Warisan sejati terletak di sini. Ia membuka mulutnya yang sangat besar, dan sebuah bola naga emas seukuran kepalan tangan terbang keluar darinya. Bola naga itu seluruhnya berwarna emas, dengan rune misterius yang mengalir di permukaannya, dan suara samar raungan naga dapat terdengar berasal darinya. Erli Naga berkata, ini adalah mutiara naga yang merupakan warisan garis keturunan Naga Surgawi. Mutiara ini berisi teknik kultivasi dan seni rahasia yang telah dikumpulkan oleh klanku selama lebih dari 10.000 tahun. Pewaris, selama kamu menyerap energi naga di dalamnya, kamu akan dapat memperoleh warisan lengkap garis keturunan Naga Surgawi. Dev menatap mutiara naga itu, matanya berbinar-binar. Dia bisa merasakan bahwa energi naga yang terkandung dalam bola naga jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Jika dia mampu menyerapnya, kultivasinya pasti akan berkembang pesat. Bagaimana cara penyerapannya? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu.
Early Naga berkata, dengan menggunakan kekuatan garis keturunan untuk mengaktifkannya, mutiara naga secara alami akan mengenali tuannya. Tanpa ragu, Dev mengulurkan tangan dan meraih mutiara naga. Seketika itu juga, aura naga yang sangat besar membanjiri tubuhnya. Energi naga itu jauh lebih terkonsentrasi daripada yang dia duga. Hampir seketika, meridiannya dipenuhi energi naga, dan dia merasa seolah-olah akan meledak. Dev tetap tanpa ekspresi, dengan panik mengerahkan kekuatan garis keturunannya untuk melahap energi naga. Early Naga menatap pemandangan itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Manusia ini. Bukan, pewaris garis keturunan Kaisar Naga ini sebenarnya sedang menahan masuknya energi naga dari bola naga ke dalam tubuhnya. Penting untuk dipahami bahwa energi naga di dalam bola naga telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Bahkan naga biasa pun harus menyerapnya secara bertahap, memurnikannya sedikit demi sedikit. Dia sama saja menantang maut dengan melahapnya seperti ini. Namun Dev tidak hanya tidak mati, dia malah menyerap dengan lebih ganas. Auranya mulai meningkat. Puncak tingkat pertama alam dewa abadi sejati. Tahap pertama tingkat kedua dewa abadi sejati. Tahap pertengahan dari tingkat kedua alam dewa abadi sejati. Puncak tingkat kedua alam dewa abadi sejati. Boom! Aura yang kuat terpancar dari Dev. Dia membuka matanya, yang berkilauan dengan cahaya keemasan, dan seluruh dirinya memancarkan aura keagungan. Puncak tingkat kedua alam dewa abadi sejati. Hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Early Naga menatapnya dengan tak percaya, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Ini tidak mungkin. Ia bergumam, dengan menyerap langsung energi naga dari bola naga, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menembus tingkat kultivasinya. Bahkan Yang Mulia Kaisar Naga pada waktu itu pun tidak bisa melakukan ini. Dev melepaskan bola naga dan melihatnya dengan tenang, ada masalah apa? Early Naga gemetar, dan kepala naganya yang besar membentur air dengan suara keras. Bawahan, Early Naga, menyampaikan penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Suaranya dipenuhi kekaguman dan kepatuhan, bakat Yang Mulia tak tertandingi, dan aku sepenuhnya yakin. Mulai hari ini, aku bersedia melewati api dan air untuk Yang Mulia tanpa ragu-ragu. Dev memandang naga raksasa itu, yang beberapa saat lalu tampak megah tetapi sekarang tergeletak di tanah, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Bangunlah. Early Naga dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menghela napas lega ketika melihat ekspresi Dev normal. Tepat sebelum berbicara, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Yang Mulia, fluktuasi yang kamu sebabkan ketika kamu menyerap energi naga dari mutiara naga terlalu besar. Aura garis keturunan Kaisar Naga mungkin telah menyebar. Dev mengangkat alisnya, menyebar. Maksudmu? Early Naga mengangguk dan berkata dengan suara berat, meskipun ras naga menghilang selama 10.000 tahun, mereka tidak sepenuhnya musnah. Sejauh yang aku tahu, masih ada beberapa keturunan ras naga yang hidup menyendiri di alam surgawi tingkat ke-14. Aura yang baru saja kamu lepaskan kemungkinan besar dirasakan oleh mereka. Ia berhenti sejenak, secerca kekhawatiran terpancar di matanya, terutama garis keturunan naga surgawi. Tatapan Dev menajam. Garis keturunan naga surgawi. Seperti yang baru saja disebutkan Early Naga, dia adalah seorang tetua dari klan naga surgawi. Dengan kata lain, kolam naga ini awalnya adalah alam rahasia klan naga surgawi. Early Naga melihat kebingungannya dan menjelaskan, Yang Mulia tidak mengetahui hierarki garis keturunan yang ketat di dalam klan naga. Naga emas bercakar 5 adalah keturunan bangsawan, 1 dari 10.000. Di bawahnya terdapat cabang-cabang seperti naga surgawi, naga bayangan, dan naga banjir. Garis keturunan naga surgawi kami berada di urutan kedua setelah keluarga kerajaan di antara klan naga, dan dianggap sebagai bangsawan klan naga. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga meramalkan malapetaka yang akan datang dan menyebarkan ras naga ke berbagai tempat untuk bersembunyi. Sebagian dari garis keturunan naga surgawi kami hidup menyendiri di tempat tersembunyi di alam surgawi tingkat ke-14. Mereka masih di sini. Dev mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Early Naga menatapnya dengan hati-hati dan berkata, Yang Mulia, aura yang baru saja kamu lepaskan sangat mungkin bisa dirasakan oleh mereka. Mengingat kebanggaan garis keturunan naga surgawi, mereka kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pada saat itu, kalimat itu tidak selesai, tetapi maknanya sudah cukup jelas. Apakah garis keturunan naga surgawi akan menjadi teman atau musuh jika mereka datang, masih belum diketahui. Dev terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, biarkan saja. Dia berkata dengan tenang, aku juga ingin melihat apa yang tersisa dari ras naga setelah 10.000 tahun.
Early Naga menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Pewaris garis keturunan Kaisar Naga ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi sikapnya sama sekali tidak kalah dengan Yang Mulia Kaisar Naga di masa lalu. Dev menyimpan mutiara naga itu dan menatap Early Naga, apalagi yang ada di kolam naga ini. Early Naga berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, kamu telah mengumpulkan 90% harta karun di kolam naga. Sisanya hanyalah barang-barang yang tidak penting. Namun, ia berhenti sejenak, lalu menatap area hitam di dasar kolam. Yang Mulia, apakah kamu ingin melihat segel pada bunga naga iblis itu? Dev sedikit mengerutkan kening. Bunga naga iblis. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk, silakan duluan. Tubuh Early Naga yang besar berbalik dan berenang menuju dasar kolam. Dev mengikuti di belakangnya, keduanya mendekati area hitam yang aneh itu. Semakin dekat dia, semakin kuat aura suramnya. Dev dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam bunga hitam itu benar-benar berlawanan dengan energi naga. Jika energi naga melambangkan cahaya dan vitalitas, maka kekuatan bunga naga iblis melambangkan kegelapan dan kematian. Ia melahap energi naga dan merusak ras naga. Benda ini memang merupakan barang terlarang bagi ras naga. Dev berdiri di depan stempel itu, menatap bunga hitam itu dengan tenang. Bunga itu sebesar batu penggiling, kelopaknya sehitam tinta, dengan cahaya merah tua samar mengalir di sekitar benang sarinya. Kelopaknya bergoyang lembut, dan setiap kali bergoyang, secerca energi naga terserap ke dalamnya. Dev dapat merasakan bahwa bunga itu mengandung kekuatan aneh, kekuatan yang membuatnya merasa sedikit gelisah. Namun pada saat yang sama, keinginan yang kuat tiba-tiba muncul dalam dirinya. Kerinduan itu berasal dari lubuk hati yang terdalam. Garis keturunan naga emasnya ingin melahap bunga naga iblis ini. Tatapan Dev menajam. Apa yang sedang terjadi? Garis keturunan naga emas sebenarnya berhasrat untuk melahap benda terlarang dari klan naga. Melihat ekspresinya yang aneh, Early Naga bertanya dengan cemas, Yang Mulia, ada apa? Dev tersadar dari lamunannya, menekan getaran di hatinya, dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Dia menatap bunga naga iblis itu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Benda ini tidak bisa disentuh untuk saat ini. Tapi suatu hari nanti, dia akan kembali. Sementara itu, di alam surgawi tingkat ke-14, di tempat tersembunyi. Ini adalah lembah yang diselimuti kabut, dan jauh di dalam lembah itu berdiri sebuah istana kuno. Istana ini seluruhnya dibangun dari bebatuan berwarna biru kehijauan, dengan relief naga yang diukir di atasnya sehingga tampak seperti aslinya. Saat itu, 6 sosok duduk bersila di aula utama. Mereka semua berusia parubaya, mengenakan jubah panjang berwarna emas, dan aura mereka sedalam laut. Jika Dev ada di sini, dia pasti akan bisa melihat bahwa orang-orang ini semuanya memancarkan aura naga yang kuat. Mereka adalah anggota klan naga, khususnya garis keturunan naga surgawi. Duduk di kursi utama adalah seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipisnya. Wajahnya tampak bermartabat, dan matanya memancarkan cahaya tajam saat ia membuka dan menutup. Auranya begitu kuat hingga mencapai tingkatan seorang dewa abadi agung. Orang ini adalah Maximus Naga, patriark dari garis keturunan naga surgawi saat ini. Saat ini, Maximus sedang beristirahat dengan mata tertutup ketika tiba-tiba ia membukanya dengan tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya tajam. Aura ini. 5 orang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pemimpin, apakah kamu merasakannya? Seorang pria parubaya berseru dengan tergesa-gesa, Ini adalah aura garis keturunan Kaisar Naga. Maximus perlahan berdiri, berjalan ke pintu masuk aula utama, dan memandang ke kejauhan. Arah tersebut mengarah ke kota abadi awan. Naga emas bercakar 5. Dia bergumam, 10.000 tahun telah berlalu, dan garis keturunan Kaisar Naga benar-benar muncul kembali di dunia. Tetua lainnya berkata dengan suara berat, pemimpin klan, apa arti kemunculan garis keturunan Kaisar Naga? Maximus terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, ini berarti ramalan Yang Mulia Kaisar Naga akan segera menjadi kenyataan. Dia berbalik, menatap kerumunan, dan tatapannya tajam, sampaikan perintah untuk mengirim orang ke kota abadi awan untuk mencari tahu sumber aura itu. Ingat, temukan orang yang memiliki garis keturunan Kaisar Naga dengan segala cara. Baik. Keenam tokoh itu membungkuk serempak. Maximus menatap ke kejauhan, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Garis keturunan Kaisar Naga. 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga memimpin ras naga melawan ras iblis, dan akhirnya binasa. Sebelum kematiannya, beliau meninggalkan sebuah ramalan, ketika naga emas bercakar 5 muncul kembali di dunia, saat itulah kebangkitan ras naga surgawi. Sekarang, ramalan itu telah menjadi kenyataan. Namun Maximus tahu bahwa kemunculan kembali garis keturunan Kaisar Naga tidak hanya berarti kebangkitan, tetapi juga kekacauan.
Karena tidak semua anggota ras naga menginginkan Kaisar Naga kembali. Keturunan para pengkhianat yang mengkhianati Kaisar Naga dan berpihak pada klan iblis masih bersembunyi di balik bayangan. Jika garis keturunan Kaisar Naga muncul, mereka pasti akan bertindak. Maximus menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya memancarkan tekad. Bagaimanapun juga, garis keturunan Kaisar Naga harus tetap berada di tangan garis keturunan Naga Surgawi. Inilah misi dari garis keturunan Naga Surgawi, dan juga kesempatan bagi garis keturunan Naga Surgawi. Di dalam kolam naga, Dev tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Saat ini, ia sedang menjelajahi kolam naga di bawah bimbingan Erli Naga. Kolam naga jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan butuh waktu 3 jam penuh baginya untuk menjelajahi seluruh kolam tersebut. Selain harta karun di 9 pilar batu, ada juga beberapa harta karun yang tersebar di kolam naga. Dev tanpa ragu mengambil semuanya. Erli Naga mengamati kerumunan aktivitasnya yang seperti belalang, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Cara Kaisar Naga ini mengumpulkan harta karun persis seperti naga serakah dalam legenda klan naga. Namun ia tak berani berkata apa-apa, dan hanya mengikuti Dev dengan diam-diam. Akhirnya, Dev membersihkan kolam naga dan bertepuk tangan tanda puas. Cukup sudah, saatnya keluar. Erli Naga terkejut, Yang Mulia, apakah kamu akan pergi? Dev mengangguk, masih ada orang yang menungguku di luar. Dia menatap Erli Naga dan berkata dengan tenang, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan tetap di sini, atau ikut denganku? Erli Naga terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, aku belum bisa pergi. Ia memandang area gelap di dasar kolam, segel pada bunga naga iblis perlu dijaga olehku. Selain itu, jika aku pergi, kolam naga akan tanpa pelindungnya, yang dapat menarik keserakahan orang luar. Dev mengangguk, tanpa memaksanya. Erli Naga menatapnya, ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Yang Mulia, aku ingin mengatakan sesuatu. Katakan. Erli Naga berkata dengan suara berat, Yang Mulia, jika kamu bertemu dengan anggota garis keturunan naga surgawi setelah kamu pergi, harap berhati-hati. Mereka mungkin tidak semuanya bersedia tunduk kepadamu. Dev mengangkat alisnya, oh. Erli Naga menghela napas dan perlahan berkata, 10.000 tahun yang lalu, setelah Yang Mulia Kaisar Naga mangkat, klan naga terpecah belah. Beberapa anggota klan telah lama terbiasa dengan kebebasan dan tidak ingin lagi terikat oleh Kaisar Naga. Sekarang setelah kamu tiba-tiba muncul, mereka mungkin akan menganggapmu sebagai ancaman. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, terutama garis keturunan naga surgawi. Garis keturunan naga surgawi kami memegang posisi terhormat di antara para naga, kedua setelah keluarga bangsawan naga. 10.000 tahun telah berlalu, dan mereka telah lama membentuk faksi mereka sendiri. Jika kamu ingin mereka tunduk, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Dev mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah jeda yang cukup lama, Dev tiba-tiba tersenyum. Erli, apakah kamu tahu? Dia menatap Erli Naga dengan sedikit geli di matanya, hal yang paling tidak kutakuti adalah masalah. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar kolam naga. Jika garis keturunan naga surgawi datang, maka biarkan mereka datang. Suaranya terdengar lembut, namun mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan, waktunya tepat, aku juga ingin melihat seberapa banyak semangat ras naga yang tersisa setelah 10.000 tahun. Erli Naga memperhatikan sosoknya yang menjauh, matanya dipenuhi kekaguman. Kaisar Naga ini memang luar biasa. Tiba-tiba terasa ada perasaan antisipasi, menantikan untuk melihat para anggota garis keturunan naga surgawi yang gagah berani berlutut dan tunduk di hadapan Yang Mulia. Adegan ini pasti sangat menarik. Dev melangkah masuk ke dalam tirai cahaya dan menghilang ke dalam kolam naga. Erli Naga menatap ke arah yang telah ia tinggalkan dan bergumam, Yang Mulia, aku sangat menantikan hari itu. Bersambung.